Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan. Terima kasih, karena sungguh Tuhan baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami boleh datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan ibadah biarlah bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi kita semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bersyukur kalau hari ini masih di dalam kaitan bulan care group, bulan di mana kita kembali juga disemangati kembali untuk berjuang bersama di dalam kelompok-kelompok yang Tuhan sediakan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini tema kita adalah acceptance, penerimaan, di mana kita akan bicara acceptance the strong and the weak as one. Penerimaan yang kuat dan yang lemah. Tadi kita nyanyikan, yang kuat menanggung yang lemah. Dan juga lagu yang kita dengar dari paduan suara pagi ini sangat indah, mencerminkan apa artinya kesatuan di dalam beragam warna. Kalau cuma ada satu warna pelangi, kita pasti bilangnya itu bukan pelangi ya. Kalau cuma merah saja ya. Tapi pelangi itu terdiri dari berbagai macam warna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita bersekutu? Mengapa kita sebagai gereja Tuhan perlu memperjuangkan kesatuan? Sama seperti bayi yang lahir pasti punya keluarga, pasti punya orang tua, saudara. Demikian juga ketika saudara dan saya lahir baru, kita masuk di dalam keluarganya Allah. Kita memiliki Bapa Sorgawi kita yang mengasihi kita, dan Dia menempatkan kita di dalam keluarga Allah, di mana kita bisa melihat satu dengan yang lainnya sebagai saudara seiman. Bahasa Alkitab, bahasa yang Tuhan pakai itu bahasa keluarga, saudara. Ya, kita menyebut Dia Bapa, Bapa menyebut Yesus anaknya, dan kita semua saudara saudari. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan di dalam kenyataan kehidupan rohani. Memang menarik ya, kehidupan rohani nggak ada cucu ya, yang ada cuma anak ya. Siapa cucu? Di Alkitab nggak ada nih cucunya begitu ya, karena kita semua anak Allah. Nggak ada yang bilang saya ponakannya Allah, saya cucunya gitu, enggak ya. Semua kita anak Allah, yang tua maupun yang muda. Anak kadang berantem nggak? Ada juga ya. Nah, makanya kita perlu belajar saling menerima. Mengapa? Karena ini rencana Allah. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik, itu di Kejadian 2 ayat yang ke-18. Siapa yang bilang? Tuhan sendiri. Bayangkan setelah Tuhan ciptakan baik, 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 sungguh amat baik. Kejadian 2 ayat 18 mencatat, tidak baik kata Tuhan kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saudara dan saya, kehadiran kita di dalam keluarga
keluarga kita, keluarga Allah, itu adalah kehendak Allah sendiri. Tuhan yang paling ingin saudara dan saya bersekutu. Allah ingin saudara dan saya saling mengasihi. Dan inilah, saya kutip sebuah kalimat dari seorang teolog bernama John Stott. Dia mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ke gereja, saudara dan saya tidak hanya cari Tuhan, tetapi di dalam gereja Tuhan pertemukan kita, saudara seiman, satu dengan yang lain. Makanya saudara, kita harus bertumbuh dalam dua aspek ini. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan, tapi juga belajar mengasihi sesama. Saudara, dikatakan orang Kristen yang dewasa bukan hanya kalau wah dia rajin ibadah, pokoknya semua ibadah dia ikutin, tapi di rumah marah terus, berantem. Saudara, kasih kepada Allah itu juga harus nyata dalam relasi dengan sesama. Makanya saudara, kalau ke gereja, saudara dan saya bukan hanya bicara relasi dengan Allah. Ada seorang teolog lagi bilang begini, namanya Eugene Peterson. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Karena itulah saya melihat juga di dalam kenyataan ini, gereja Tuhan di masa modern di mana orang rasanya pengen individual, saudara ya. Beberapa orang bilang, malas ke gereja itu, kenapa? Kita dikenal, ketahuan dia kalau nggak datang, gitu ya. Tapi justru kehadiran kita satu sama lain, ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan. Di dalamnya saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Firman Tuhan pagi ini, ayat kuncinya ada di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Kita akan melihat sama-sama Roma 15 ayat 1 sampai 7. Mari kita akan membaca bergantian. Saya sudah tuliskan ayatnya juga sehingga saudara nanti bisa mengikuti. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya dan juga melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 7 ini. Bagaimana saudara menghayatinya? Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Perbandingannya siapa? Kristus. Seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Pada waktu Paulus menulis Roma pasal yang ke-15 ini, ternyata pada masa itu juga ada dua golongan di dalam gereja Roma. Ada golongan yang dikatakan kuat, ada yang dikatakan lemah, dan dua-duanya orang percaya.
Jadi ada orang percaya yang kuat, ada orang percaya yang lemah. Ini bukan karena kekuatan fisik, saudara, tetapi ada satu konteks pada waktu itu di mana orang-orang yang ada di Roma, orang Kristen di Roma, ada yang dari latar belakang Yahudi, ada yang bukan dari latar belakang Yahudi. Sehingga beberapa ada yang memaksakan, kalau jadi orang Kristen harus ambil sedikit tradisi Yahudi. Sehingga buat mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sementara ada orang-orang yang bilang, oh jadi orang Kristen kan yang penting hubungan dengan Tuhan. Sehingga aturan-aturan Yahudi ya udahlah, itu yang udah lama. Nah, muncullah dua golongan ini. Golongan yang kuat adalah mereka yang telah memahami tentang kebebasan di dalam Kristus. Jadi mereka sudah tahu, oh ini sebenarnya tidak diatur di dalam Alkitab. Tapi kemudian ada orang-orang yang lemah, yang masih merasa mereka kerohaniannya belum dewasa, mereka masih pegang tradisi-tradisi yang lama, sehingga walaupun sebenarnya itu nggak ada kaitan sama keselamatan ya, sehingga akhirnya yang kuat sama yang lemah seringkali mengalami argumentasi di dalam keseharian mereka. Masalah mereka waktu itu salah satunya makanan. Yang satu bilang, makanan kalau dipersembahkan sama berhala nggak boleh. Yang satu bilang, asal diterima sama ucapan syukur boleh dong. Sehingga yang bilang boleh dianggap kuat, yang bilang tidak boleh itu dianggap lemah. Kira-kira begitu ya. Sekarang contohnya kayak apa ya? Ya mungkin ini perbedaan-perbedaan. Saya bukan membuat saudara jadi merasa, wah itu kuat, itu lemah begitu ya. Masalah lagu aja. Ada yang bilang, wah lagunya begitu amat. Yang satu lagunya begitu amat gitu ya. Ada yang bilang lebih enak lagu lama. Ada yang bilang lebih enak lagu baru. Nah kadang-kadang begitu. Jadi yang satu bilang lu yang lemah. Yang satu bilang lu yang lemah. Terus akhirnya lihat-lihat, iya kita sama-sama lemah gitu ya. Karena saudara akhirnya yang terjadi adalah tidak saling peduli satu sama lain. Nah, kita mesti sadari sampai hari ini, sadar atau tidak, di dalam gereja selalu terdapat dua jenis orang seperti ini. Tetapi di dalam persekutuan orang percaya, justru ini jadi tempat di mana yang kuat menanggung yang lemah. Nah, makanya saudara, persekutuan kita, gereja itu bukan masalah cocok-cocokan. Gue cocok nih sama orang itu, begitu ya. Kalau saudara hanya cari gereja karena kecocokan, mungkin saudara tidak terlalu bertumbuh. Tuhan kadang hadirkan kucok-kucok, si kurang cocok, supaya saudara bertumbuh. Benar gak? Coba kalau semua orang sepaham dengan saudara, gimana saudara belajar? Saya bersyukur dulu ada care group waktu di kampus. Ada care group juga ya. Dulu waktu saya melayani di mahasiswa, menarik tuh. Di situ beberapa orang, ya namanya sudah beberapa kepala. Saya punya teman kelompok kecil itu, dia kalau sharing saudara, dia kalau sharing panjang dan lama dan gak jelas. Itu yang lebih pusing ya. Jadi dia kalau cerita tuh ya, entah karena pengaruh bahasa daerah ya. Jadi dia kalau cerita, kemarin saya main bola, nya panjang saudara. Kita tunggu dia cerita. Saya bawa bola, dia sambil ketawa-ketawa sendiri ya. Ada orang gitu ya, kita belum dengar ceritanya dia udah ketawa gitu. Terus dia, saya bawa bola, saya tendang, 15 menit kami tunggu, dia cuma mau cerita kemarin dia main bola menang 1-0. Tapi saudara, di mana saya belajar sabar? Saya tidak belajar sabar dari khotbah saja. Hari Minggu kita bisa catat khotbah. Sabar! 1 tipsnya, 2, 3. Apa yang harus dilakukan? Seperti Kristus sabar. Tapi teruji kesabaran saya waktu Tuhan hadirkan orang yang bikin saya tidak sabaran. Ya benar gak? Coba suami istri lihat, makasih ya ma, Tuhan hadirkan kamu biar bikin saya sabar gitu ya. Karena saudara, Tuhan hadirkan kita untuk membentuk kita justru di dalam komunitas. Jangan aduh saya gak mau datang, malas
orangnya nggak cocok sama saya. Itu kesempatan saudara dibentuk. Saya banyak layani remaja tahu-tahu bilang gini, Koko saya males ikut, dia masuk pengurus. Saya bilang, kenapa? Gue mau keluar dari pengurus kok. Loh, kemarin baru semangat mau masuk pengurus. Dia bilang, saya pikir gabung pengurus suasananya sorgawi. Ternyata tidak, suasananya nerakawi. Nah, kenapa? Habis saya ketemu satu teman, padahal ini teman satu bidang sama dia, satu seksi sama dia. Tapi kami ciong kok. Ciong kenapa? Tiap kali rapat gue ngomong apa, dia bilang, nggak gitu ah. Jadi akhirnya dia bilang, nggak mau. Gue nggak mau ketemu sama dia. Terus saya bilang, kamu pernah nggak doa minta kesabaran? Pernah kok. Pernah nggak doa minta kasih? Pernah kok. Nah ini jawabannya. Lu doa sih ya. Ini Tuhan kasih nih. Tuhan kasih orang yang bikin kamu harus belajar lebih sabar, belajar lebih mengasihi. Seringkali kita banyak mintanya sama Tuhan, tapi kita tidak bersedia dibentuk Tuhan. Makanya persekutuan Kristen, saudara, bukan soal cocok-cocokan. Karena tidak ada komunitas yang sempurna. Ada komunitas yang sempurna? Ada orang yang sempurna? Ada gereja yang sempurna? Selama gereja isinya masih kumpulan kita, manusia, pasti ada aja gak sempurnanya. Benar gak saudara? Ada yang bilang gini, kalau saudara ketemu gereja yang sempurna, begitu saudara ketemu, wah ini gereja sempurna, semua sempurna. Saudara daftar, saudara masuk jadi anggota. Begitu saudara masuk, langsung jadi gereja gak sempurna. Saudara tahu karena siapa? Karena saudara tahu. Kita kadang nuntut gerejanya sempurna, orangnya sempurna. Emangnya kita sempurna? Enggak juga saudara, yang mesti lebih rendah hati ya. Sehingga terdapat hal-hal yang gak ideal. Tapi di dalam Kristus kita punya modal saudara. Modalnya apa? Yang kuat menanggung yang lemah. Dan kita bersyukur untuk itu. Karena itu bacaan kita hari ini memberikan dua prinsip yang saudara perlu bawa pulang, tapi juga hidupi dalam keseharian kita. Di dalam bacaan hari ini ada dua ciri hidup orang Kristen dalam komunitas. Kalau kita ada dalam komunitas, dalam gereja, dalam care group kita, ingat dua hal ini. Pertama, hidup untuk orang lain. Tapi yang kedua, ini juga penting ya, kita butuh skill. Hidup bersama orang lain. Jadi, living for others and living with others. Jadi, Alkitab memberikan petunjuk bergereja, ya ini. Gereja itu living for others, hidup untuk orang lain juga. Bukan hidup untuk diri sendiri. Dan juga hidup bersama orang lain. Dan disinilah tantangannya. Ini kadang-kadang sulit. Ya, bukan cuma sulit saudara ya, bahasa Inggrisnya sulai. Karena yang kita hadapi masih orang ya. Padahal orang juga ngadepin kita, dia bilang lu yang sulit. Sulit tapi indah. Kenapa? Karena Tuhan bekerja, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan pengampunan. Kadang-kadang kan kita ketemu ya, kucok-kucok tadi yang saya bilang ya, si kurang cocok. Apa yang dibutuhkan ya? Kita butuh belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar sabar. Dan bukankah itu hidup Kristen? Maka mari kita lihat satu-satu ya. Saudara ingat aja, living for others, hidup untuk orang lain. Dan yang kedua, hidup bersama orang lain. Care group kita juga akan seperti itu. Gereja kita juga akan seperti itu. Dan saudara sudah alami di dalam keluarga masing-masing. Karena keluarga itu kan unit terkecil. Lalu keluarga, nanti gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Kita kalau doanya begitu ya, bertingkat. Wah. Tapi apakah kita menghayati? Nah, mari doakan ini untuk keluarga kita juga. Yang pertama dulu, hidup untuk orang lain. Saya bagi dua lagi. Apa itu hidup untuk orang lain? Prinsipnya yang tadi. Yang kuat menanggung yang lemah. Panggilan untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tapi rela memikul beban orang lain. Dalam dosa itu intinya saya. Orang yang hidup dalam dosa itu orang yang titiriri saudara. Mati-matian untuk diri sendiri. Tapi begitu Tuhan menyelamatkan kita alami kasih Tuhan, sekarang kita bisa belajar hidup untuk orang lain. Kita belajar menanggung apa yang menjadi kelemahan orang lain.
Itu yang Paulus katakan di 2 ayat ini ya. Kita yang kuat wajib, waduh pakai kata wajib. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Jadi bukan kesenangan dalam kemunafikan ya. Kadang-kadang yang terjadi gitu ya. Gue tadi diem-diem aja sih, ya biar dia senang aja. Itu bukan, itu senang padahal nanduk. Kita sih nggak setuju, tapi biarin aja. Orang hidup bagi kesenangan orang lain bukan orang yang munafik, saudara. Karena apa? Demi kebaikannya. Sehingga kalau dia tidak benar, tetap kita berikan masukan. Jadi prinsip pertama apa? Tidak hidup bagi diri sendiri, yang kuat menanggung kelemahan yang tidak kuat. Tapi di sisi lain, belajar untuk menyenangkan sesama untuk kebaikan mereka demi membangunnya. Hidup sebagai tetangga yang baik bagi semua orang, menunjukkan kasih dan perhatian yang nyata. Gimana ini? Mudah? Sulit? Selalu kita bilang, saya aja masih butuh diperhatiin, begitu ya. Boro-boro merhatiin orang lain. Tapi Paulus tahu apa yang harusnya jemaat ingat. Ketika dia memerintahkan ini, saudara, sampai pakai kata wajib, Paulus memberikan alasan yang menarik ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi kadang kalau kita bilang, gue juga masih punya kesenangan nih ya, bukan berarti kita tidak peduli lagi sama diri kita, saudara. Tapi waktu saudara dan saya peduli dengan diri kita, tujuannya apa? Sekarang banyak seminar saya diundang tentang self love, mengasihi diri. Sehingga ada yang bilang, Pak, mana batasannya? Ini mengasihi diri ataukah ini kemudian sudah mulai jauh dari hal yang sesungguhnya? Boleh gak sih orang Kristen mengasihi diri? Bukankah Alkitab berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri? Maka sederhananya saya simpulkan begini. Ketika saudara mengambil waktu untuk me time, mengasihi diri, itu untuk apa? Bukan melulu untuk diri kita, tetapi supaya kita lebih baik lagi mengasihi sesama. Itu poinnya. Take your time. Kasihilah dirimu. Untuk apa? Untuk bisa mengasihi sesama lebih baik. Kalau akhirnya kasihnya terus kepada diri kita, itu selfish namanya. Itu egois namanya. Maka Paulus ingatkan, Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ini kutipan yang diambil dari Perjanjian Lama. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi Paulus memperhadapkan jemaat. Mari kita belajar mengasihi, memperhatikan, belajar peduli kepada sesama, karena ini teladan Kristus. Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri, dia tanggung celahan kita. Dan Alkitab juga mengajar kita, memberi pengharapan, mendorong di dalam perjalanan iman kita, termasuk di dalam cerita-cerita yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bicara, gak usah bicara kelemahan deh ya, karena saya pikir semua kita punya kelemahan. Tapi jangan lupa, kita juga punya kekuatan. Makanya saya tulis begini ya, pergunakanlah berbagai kekuatan yang saudara miliki. Misalnya kalau saudara punya kekuatan, Tuhan berkati dengan keuangan yang baik. Saudara yang punya kedudukan sosial yang baik, sekarang juga mesti sebut popularitas ya. Jangan-jangan di sini ada influencer nih. Ya, anak sekarang kan gitu ya, followernya banyak. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk membangun orang lain. Dan berbuat baik bagi mereka yang tidak memilikinya. Beberapa kali ketika orang yang jadi influencer itu, kalau lihat film-film sekarang ya, kalau kita yang nyari, saya pernah nonton film apa tuh ya, ada orang hilang, tapi begitu kontak influencer dia sharing, wih langsung ketemu, kira-kira begitu ya. Kenapa? Banyak yang followernya. Jadi saudara, ingatlah ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan yang saudara mungkin kurang sadari. Dan itu menjadi cara Tuhan. Pakailah membangun sesama. Di dalam care group saudara, di dalam gereja ini, saya lihat saudara lagi pembangunan ya.
Maka saudara juga bisa melihat apa bagian yang kita bisa kontribusikan. Wah, saya nggak bisa nyumbang banyak, siapa yang minta banyak? Kalau Tuhan berkati berapa, silakan. Tapi yang punya banyak jangan lupa kasih ya. Kadang-kadang kita merasa selalu saya nggak bisa seperti, karena kita selalu membandingkan diri sama orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terapkan prinsip ini dalam kehidupan, termasuk di dalam gereja Tuhan, di mana saudara dan saya hadir. Yang kedua, yang terakhir, hidup bersama orang lain. Kalau tadi hidup untuk orang lain, maka kita harus ingat juga kita hidup bersama orang lain. Kalau saudara perhatikan ayatnya, ayat 5-6, Paulus menaikkan doa agar gereja diberi ketekunan dan penghiburan dari Tuhan untuk hidup dalam kesatuan. Jadi, coba saya baca lagi doanya ya. Kalau saudara dengar doanya, ini kadang-kadang kita berdoa seperti ini untuk diri kita ya. Ayat 5 misalnya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan apa? Mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Jadi Tuhan memberkati kita, memberikan kita berkat untuk bisa hidup bersama. Itu yang saudara bisa lihat di ayat ini. Dan ayat 6 mengingatkan, sehingga apa yang terjadi? Dengan satu hati, satu suara, nggak kebetulan dipakai kata satu ya. Karena begitu kita diberkati, kadang-kadang kita jadi selfish saudara. Banyak banget orang di gereja minta berkat ya. Tapi siap nggak jadi berkat? Beberapa kali kalau saya kasih berkat ya, sekarang kan macam-macam ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang agak tinggi gitu ya. Supaya benar-benar dapat berkatnya. Tapi pertanyaan saya, saudara mau berkat? Untuk apa? Untuk siap jadi berkat? Oke, beberapa kali saya kasih khotbah. Saudara yang siap diberkati dan siap pulang jadi berkat. Kalau nggak siap jangan begini-begini. Cuma tahu minta berkat. Tuhan berkati saudara dan saya supaya kita bisa hidup dalam kerukunan. Supaya apa yang kita miliki, kita jadi berkat bagi sesama. Kenapa kita nggak hidup sendiri saudara? Kita hidup bersama. Dan saudara perhatikan, inilah kesatuan Kristiani ya. Kesatuan Kristiani itu beda sama kesatuan yang lain. Kesatuan Kristiani, apa yang kita miliki? Saudara coba lihat ya. Kesatuan Kristen yang sejati adalah karya supranatural yang datang dari Tuhan. Tuhan yang satukan kita. Tidak ada metode manusia yang dapat menciptakan kesatuan. Kita memerlukan Tuhan untuk memberikan kesatuan. Dan itu dicapai dengan berfokus pada Kristus. Kalau lihat orang, pasti saudara kecewa. Termasuk lihat kami hamba Tuhan. Hamba Tuhannya kayak begitu. Majelisnya kayak begitu. Komisinya kayak begitu. Jangan lihat orang, saudara pasti kecewa. Apa kuncinya saudara dan saya bertahan hidup bersama? Fokus sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau hadirkan orang-orang yang tidak sempurna di sekitar saya, sehingga saya lebih rajin berdoa buat mereka ya. Waktu ketemu orang yang gak sempurna, apa yang saudara lakukan? Mengkritik. Oke, bagus. Doain gak? Lihat tuh, pendetanya dasinya miring. Nah lihat tuh, jalannya begitu. Lihat tuh. Jadi kadang-kadang memang saudara susah ya. Di dalam hidup bersama, fokus kita apa? Kelemahan orang lain. Tadi gue duduk sebelah dia, baunya minta ampun. Udah begitu pakai baju yang, bajunya kok begitu ke gereja. Fokusnya apa? Fokusnya hal-hal superficial saudara. Kita perlu lihat pada Kristus. Kesatuan juga terjadi saat kita beribadah bersama. Ini kesempatan kesatuan saudara ya. Yang tidak punya masalah yang terlalu berat, jangan online saudara ya, datang ya. Kenapa? Paulus bilang supaya kita nyanyi bareng ya. Satu suara. Ada yang bilang saya di rumah nyanyi juga. Ya kesinilah ya nyanyi biar bareng. Kalau enggak kan di rumah sama TV saudara ya. Zaman dulu sebelum online ada yang bilang, saya nggak mau ikut, saya ikut aja mimbar agama di TVRI, gitu ya. Itu belum ada covidan gitu ya. Terus waktu itu saya tanya, iya ibadah itu kan juga ibadah ya Pak. Ada lagunya diputer, ada firmannya, terus saya bilang kasih persembahannya kemana? PLN. Karena waktu itu belum ada QRIS-QRISan ya.
Itulah ya, orang banyak banget alasannya ya. Kesatuan waktu kita berkumpul bersama, inilah kebersamaan kita. Waktu saudara datang care group, saudara datang sama-sama, hidup bersama satu dengan yang lain. Satu hati, satu suara, yang berarti dalam ibadah bersama. Dan kesatuan kita didasarkan pada pembenaran Kristus. Karena Kristus sudah membenarkan kita. Ingat, Bapak Ibu anaknya semua ya. Kenapa Tuhan sudah menyelamatkan kita? Kita jadi anak Allah. Saat kita menyadari Tuhan menerima kita, meskipun kita punya kekurangan, maka kita pun harus belajar terima orang lain dengan cara yang sama. Jadi lihat prinsipnya Bapak Ibu Saudara ya. Untuk dalam gereja, nah mari kita perjuangkan. Hari ini temanya berat sebenarnya hari ini ya. Karena prakteknya yang kadang-kadang sulit. Kalau mengasihi Allah, saudara bilang, saya rajin doa Pak. Oh jam 5 saya udah bangun. Tapi begitu mengasihi sesama, nah ditantang kita ya. Bangun satu sama lain, hidup dalam kesatuan sejati. Kata kuncinya gereja itu apa saudara? Saya makin belajar. Semester lalu saya ngajar doktrin gereja di STT. Waktu pelajari apa itu gereja? Gereja itu bukan sendirian saudara. Kata kunci gereja dalam kebersamaan itu adalah kata kuncinya saling. Apa itu gereja? Ini gereja. Saling, one another. Saling, tadi ayat yang kita baca ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, saling menanggung beban, saling menerima, saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan. Ini gereja. Coba evaluasi gereja saudara. Saudara, gerejanya kayak begini nggak? Terjadi ketersalingan? Kalau belum, jangan salahin. Saudara, perannya apa? Terjadi nggak? Makanya dibentuklah care group. Karena kalau sebesar ini kita agak sulit saudara ya. Maka ada kelompok-kelompok yang Tuhan hadirkan. Dan disitulah kita belajar ketersalingan. Kurang banyak. Ini saya tambahin. Di foto, dipelajari di care group ya. Banyak banget ayat. Jadi kalau kita bilang, wah saya hidup bagi diri saya sendiri. Nggak ada ceritanya begitu saudara. Maka sebagai penutup, jadilah saksi yang hidup bagi dunia. Dunia akan lihat apa? Dunia lihat kesatuan kita. Dunia lihat apa? Dunia lihat keperhatian kita satu sama lain. Orang akan bilang, wih beda ya. Mereka saling peduli. Waktu ada yang susah di gereja itu langsung dibantu. Orang akan tertarik, apa yang membedakan gereja itu? Iya ya, mereka saling peduli. Mereka satu keluarga, tunjukkan kasih, tunjukkan kesatuan. Itu dasar misi gereja. Jadi kadang kita bisa utus orang bermisi, pergi mission trip ke sana ke sini, tapi pertanyaannya di gereja sudah terjadi. Dan kalau saudara bersinar, orang akan lihat, jadi saksi. Iya ya, itu daya tarik magnet yang paling kuat. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan, apa itu kasih? Bagaimana bentuk dan rupa kasih? Orang yang nanya udah mikir dia dapat kuliah. Kasih adalah ini. Santo Agustinus menjawab dengan sederhana. Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kiranya pertanyaan yang sama ketika ditanyakan bagi gereja saudara, saudara pun bisa menjawab, ya, kami gereja yang mengasihi. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Secara khusus di dalam kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Lebih khusus lagi di saat kami boleh sama-sama sebulan ini memikirkan bagaimana kelompok yang ada, care group yang ada di dalam jemaat kami, menjadi tempat di mana kami boleh saling membangun yang kuat, menanggung yang lemah, saling menopang di dalam Engkau. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa agar kami bukan hanya mengerti banyak firman, tetapi memberlakukannya di dalam hidup keseharian kami.
di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.